Ayat 1 sampai 10. Saya membacakan ayat yang ganjil. Matius pasal ke-27 ayat 1 sampai 10. Dalam Alkitab saya, judul perikopnya Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Sama? Sama? Oke. Saya bacakan yang pertama. Bapak Ibu Saudara, melanjutkan ayat yang kedua. Ketika hari mulai siap, semua imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti bersih, sebab ini uang darah. Sesudah berundi, mereka kembali dengan uang itu, tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, kenapa firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan. Amin buat firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi lebih berbahagia lagi kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, itu menceritakan tentang Yudas Iskariot, di mana Yudas menyerahkan Yesus untuk dijual. Berapa keping katanya di situ? Dalam Alkitab yang Bapak Ibu Saudara baca. 30 Berapa? 30 30 keping perak. Dengarkan Bapak Ibu Saudara. Berbuat salah adalah manusiawi. Berbuat salah ada yang kecil dan ada yang besar. Dan juga namanya kesalahan pasti ada hukumannya. Sama seperti anak sekolah. Kalau kalian melakukan kesalahan yang katakanlah terlambat, hukumannya ada. Mungkin menyuci kamar mandi atau membersihkan sekolah atau kelas. Jadi ketika kita melakukan kesalahan yang kecil dan besar, juga konsekuensinya atau hukumannya adalah juga kecil besar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semua kesalahan yang di bumi ini semua bisa diperbaiki. Katakanlah kalau ibu memasak nasi yang seharusnya menjadi nasi, tapi akhirnya menjadi bubur. Oke, bubur tidak bisa dirubah menjadi nasi, tetapi bubur bisa dijadikan menjadi enak. Betul ya? Ya? Bubur bisa dicampuri misalnya ayam jadi bubur ayam. Sampai enaknya bubur ayam bisa diperjualbelikan. Ya, artinya bisa. Tetapi ada satu kesalahan yang tidak bisa, yang tidak ada obatnya. Menolak Yesus. Dan ada obatnya nama ini. Bahwa menolak Yesus tidak ada obatnya. Kalau kita menolak Yesus, kita akan binasa, masuk ke neraka. Sama seperti Yudas Iskariot. Oke ya? Kita akan pelajari pelan-pelan. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Jadi kita akan belajar dari kehidupan Yudas Iskariot yang melakukan kesalahan yang fatal. Fatal menurut saya karena dia menjual Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau kita membaca, tidak usahlah dibacakan. Perhatikan nanti, catat dulu dalam Alkitab. Matius 26 ayat 22. Matius 26 ayat 22 sampai selanjutnya. Di sana, catat aja, nanti baca di rumah. Di sana Yesus bersama murid-murid melakukan perjamuan malam. Memakan roti dan minuman, dan bukan hanya itu. Dan juga mereka membicarakan banyak pelayanan dan kemana lagi misinya dan bagaimana lagi pelayanan yang harus mereka melakukan. Di situ Yesus bersama murid-murid membicarakan. Lalu
Yesus melontarkan perkataan atau ngomong, salah satu di antara kamu adalah akan mengkhianati aku. Lalu semua orang ngomong, Yesus bukan aku, Yesus bukan aku, Yesus bukan aku. Sampai murid-murid yang lain terkecoh. Sampai-sampai tidak mengenali bahwa Yudas Iskariot melakukan pengkhianat itu. Karena apa? Semuanya yang mereka lakukan itu sama. Ketika murid-murid yang lain membicarakan pelayanan, Yudas ikut. Ketika mereka pergi mengikuti Yesus, Yudas ikut. Makanya murid-murid yang lain terkecoh. Waduh, kita tidak nyangka bahwa pengkhianat itu adalah Yudas Iskariot. Karena apa yang dilakukan murid-murid yang lain adalah sama yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Itu sama seperti gandum dan lalang yang difirmankan firman Tuhan, kan? Jadi siapa nanti yang lalang itu dan siapa gandum itu? Setelah berbuah, terlihatlah semua. Amin. Jadi sampai kepada akan mati. Kalau lalang itu akan dimatikan, akan dicabut, tetapi gandum, yaitu kita, orang-orang percaya akan dibawa ke surga. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak sama. Apakah sama? Tidak ada bedanya yang dilakukan Yudas Iskariot yang pengkhianat itu dengan murid-murid yang lain. Jadi tidak ada beda. Jadi Bapak Ibu Saudara dengarkan baik-baik. Kalau dari luar semuanya tampak sama. Tidak ada wajah-wajah pengkhianat di wajah Yudas Iskariot. Tapi ternyata dia adalah pengkhianat itu, ya kan? Jadi sama, semuanya berbeda, sama seperti kita. Ibadah jam 10 sama-sama, ibadah kebaktian malam Kamis sama-sama, ya kan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang akan kita pelajari dari kehidupan Yudas, yang perlu kita petik, kita pelajari supaya kita tidak terjerumus ke lubang yang sama, yaitu Yudas Iskariot. Lihat PowerPoint saya, Bu. Oke, saya harap Bapak Ibu Saudara tetap fokus ya. Perhatikan. Ini menjelang apa ini Jumat Agung? Perhatikan yang dilakukan Yudas Iskariot. Yang pertama, yang perlu kita pelajari dari kehidupan Yudas, sama-sama kita baca. Nampak dari belakang? Sama-sama, 1, 2, 3, ya. Yudas tidak benar-benar mengenal Yesus. Oke. Poin yang pertama, Yudas tidak benar-benar mengenal Yesus. Next. Kalau next baru saya bilang baru pencet ya, bodoh. Oke. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Selama 3 tahun lebih, Yudas mengikuti Yesus kemana, melihat mujizat, mengampuni dosa, dan mendengar ajaran Yesus. Oke, dengarkan. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Yudas, jangan sampai terulang lagi kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau tidak nanti saya jelaskan nanti. Karena Yudas, apa sih hukuman Yudas? Karena dia menjual Yesus. Hukumannya itu sengit, bahkan tragis. Dia tergantung, lalu jatuh ke bawah, lalu perutnya pecah dan terbelah. Itu hukumannya. Perhatikan. Jadi makanya saya harap Bapak Ibu Saudara kita tidak mengantuk ya. Oke ya. Yudas tidak benar-benar mengenal Yesus. Kenapa saya berikan poin ini? Perhatikan. Selama 3 tahun lebih, Yudas itu bersama-sama dengan Yesus, bahkan mengikuti Yesus ke mana-mana. Pas ya? Cerita dalam Alkitab. Lalu Yudas melihat Yesus melakukan banyak mujizat yang buta melihat. Langsung disaksikan mata kepala Yudas. Yang sakit sembuh, yang mati bangkit kembali hidup. Lazarus, Yudas ada di sana. Dia perhatikan itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Yudas melihat dengan mata kepala sendiri Yesus mengusir setan. Bahkan legion, tahu legion, arti legion? Legion itu adalah terdiri dari 6.000 setan. 6.000 setan ditaklukkan oleh Yesus. Kita akan menaklukkan satu setan belum tentu bisa. Betul? Betul kan? Orang Amerika suruh Bapak Ibu Saudara kan? Tapi masih satu setan, ya kan? Siapa di sini takut melihat kesurupan? Angkat tangan. Kan? Ada yang takut dong. Karena kita sudah biasa seperti kebiasaan orang yang kesurupan pasti sudah setan yang nerasu, ya kan? Kalau hari itu waktu sekolah kita tahun 2013 di sekolah kita ada kesurupan, bapak sekolah kita kan diusir habis setan. Dalam nama Yesus pergi, nah, roh setan dia usir. Kau lah yang pergi, nah kan? Maka jadi ujung nama sirat kalahnya, ya kan? Cuma yang sekolah kita ini nggak mungkin dia pergi, ya kan? Kecuali pergi sendiri. Lalu datang ke senior, pendeta diusir setan itu, ujungnya setan yang pergi, ya kan?
Jadi Yudas sudah menyaksikan itu berulang-ulang. Bahkan Yudas, Bapak Ibu Saudara melihat berulang-ulang Yesus mengampuni dosa. Ada orang sakit, dibawa ke dia, belum disembuhkan, belum sembuh sakitnya. Yesus ngomong, dosa pun sudah diampuni, pergi. Berulang-ulang itu. Artinya apa? Kalau Yesus ngomong begitu, berarti ada kuasa dalam diri Yesus untuk mengampuni dosa. Lalu Bapak Ibu Saudara, Yudas Iskariot juga berulang-ulang mendengar Yesus mengajar kepada banyak orang. Karena kemarin Yesus, murid-murid juga harus ke sini. Berarti ketika orang banyak menyaksikan pengajaran Yesus, juga murid-murid mendengar. Tetapi lihat, dengarkan, catat baik-baik. Kebersamaan Yudas dengan Yesus ternyata tidak membuka mata hati Yudas Iskariot. Oke ya? Kebersamaan Yudas Iskariot bersama Yesus tidak membuka mata hati, mata kerohanian Yudas Iskariot. Hatinya dan matanya tetap gelap. Ya kan? Makanya Yesus pernah berkata kepada murid-murid, siapakah aku? Katanya kepada murid-murid, kan ada bilang orang Mesias ada ini. Sampai Yesus ngomong, harus berapa lama lagi aku bersama-sama dengan kamu? Yesus katakan, kan? Jangan lagi sampai pendeta nanti ngomong gitu kepada jemaat, kan? Harus berapa lama lagi aku bersama-sama dengan kamu, katanya, kan? Ya? Amin ya? Jadi kebersamaan seharusnya kalau Bapak Ibu Saudara sudah bersama-sama dengan si tua, kerohanian pun juga harus bertumbuh. Apalagi sama pendeta, kan? Amin? Mata hati kita itu ya. Oke ya? Jadi kebersamaan Yudas Iskariot dengan Yesus ternyata tidak menentukan bahwa pertumbuhan kerohanian dia bertumbuh. Faktanya begini. Ya ya? Amin? Sudah bersama-sama tidak bertumbuh, apalagi tidak sama halnya Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu Saudara sendiri tidak mau ke gereja, tidak bersama-sama dengan jemaat di GPD Usana ini, di gereja ini, imanmu tidak akan bertumbuh. Ya kan? Sedangkan bersama-sama kita di setiap hari Minggu malam Kamis pergi jalan-jalan merayakan apa? Belum tentu iman kita bertumbuh. Teruslah kita bergejolak. Kan? Kan pemahaman kita selalu berbeda, keputusan kita berbeda. Sudah bersama-sama, apalagi tidak bersama-sama. Ya? Amin. Ya? Makanya jangan lagi memisahkan diri ya. Kalau ke gereja, kalau kita pergi bersama nanti pasca pergi. Jangan orang melakukan A, jemaat GPD sana, kamu lakukan C, lari dia. Ya kan? Oke ya? Karena kebersamaan tidak menentu. Ini faktanya. Lanjut. Baca lagi. Tetapi sampai apapun. 1, 2, 3 ya. Tetapi kenapa Yudas rela menukar Yesus dengan, padahal jika Yudas pada Yesus, dia akan memiliki kehidupan yang kekal yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Tetapi kenapa Yudas rela menukar Yesus dengan 30 ekor perak? Sudah 3 tahun lebih ada momen yang indah antara Yudas dengan Yesus, tapi dia tega mengkhianati. Ya kan? Sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita sudah ada 10 tahun, 15 tahun jadi jemaat di Tulisan. Kalau kalian tega meninggalkan gereja ini, pindah ke gereja lain, Bapak Ibu Saudara terlalu, ya kan? Kita sudah bersama-sama 20 tahun, 15 tahun. Kamu tinggalkan lagi gereja ini, terlalu. Inilah yang kita lakukan. Kalau ada itu namanya pengkhianat ya. Ya, langsung saya bilang aja ya. Justru lebih bagus kita tambah ya. Tapi inilah, ya kan? Sudah ada kenangan-kenangan, momen-momen romantis Yudas dengan Yesus. Kan waktu mereka perjamuan cerita banyak hal, tetapi dia masih tega menjual Yesus. Ini kacau. Jadi mata hatinya itu bukan justru terbuka, tapi digelapkan. Ya kan? Gelap. Makanya jangan sampai hati kita gelap. Kalau kita gelap, kita lakukan yang aneh-aneh. Perhatikan. Ya, dia jual Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Yudas rela menjual Yesus? Itu yang pertama. Karena Yudas belum sungguh-sungguh dan benar-benar mengenal Yesus dengan benar. Dengarkan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya belum sungguh-sungguh mengenal Yesus, kamu akan rela tukarkan kepercayaanmu dan imanmu demi apapun. Dengarkan baik-baik.
Jadi pengenalanmu akan Kristus akan menentukan bagaimana kau mempertahankan iman. Ya kan? Karena banyak begitu. Termasuk artis-artis. Demi apa lagi? Demi supaya dipakai di perfilman. Dia tukarkan imannya. Masuk ke agama setan. Yang jelas dia dipakai. Maka karena dia belum mengalami dan mengenal Yesus dengan baik, sama seperti Yudas. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak mau menukarkan iman kita. Ya kan? Itu misalnya seperti apa? Ada pesta hari Minggu dan juga ada ibadah, bahkan pelayanan hari Minggu itu. Kalau kamu sungguh-sungguh mengenal Kristus, kamu akan lebih memilih ibadah daripada itu pesta. Iya kan? Dan gue ibah komar dua. Iya kan? Kita komisi pandita ama ganti coba lain aku bah marpes tahan debet. Ide foto kamu benar. Aci orang aku bolos soalnya langsung mula. Apalagi mameret beda kau janji itu pilih satu saat. Bolong KPO dan itu aci orang aku ini. Dan sarwa aku ini. Karena alasan kalian tidak masuk akal. Iya kan? Masih banyak hal, nggak harus minggu. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, 2 jam ya gereja. Setelah ibadah ya terserah. Itu yang maksud. Amin ya, amin ya. Baru soal itu alasan guna. Saya bilang aja dari sini. Bagus kalau usah telepon. Baru nanti tahu sendiri ya saya kemana dia. Ya kan? Suku kudu tetangga muna, suku kudu isi rumah muna. Bagus kan? Daripada telepon itu menyakiti hati saya. Ya, oke ya. Amin. Oke. Lanjut ini yang pertama, karena Yudas tidak benar-benar mengenal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenali Tuhan yang kamu sembah. Kenali Yesus yang kamu percaya. Ya, jangan sampai tidak kenal. Sama seperti suami istri. Kalau kamu tidak kenal suamimu atau istrimu, bahaya. Oke, lanjut. Yang pertama, itu tadi. Yang kedua, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Yudas membiarkan keinginan dagingnya berkembang. Coba baca dulu sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Yudas membiarkan keinginan dagingnya berkembang. Oke, kenapa dia gagal? Karena Yudas lebih mendominankan atau membiarkan keinginan dagingnya berkembang. Dalam dia jelaskan keinginan daging dan keinginan roh berbeda, berlawanan. Karena keinginan daging dan keinginan roh tidak pernah sejalan. Oke, lanjut. Yudas membiarkan keinginan dagingnya berkembang. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Yudas membiarkan keinginan dagingnya berkembang. Padahal dia sudah bersama-sama dengan Yesus. Dia membiarkan pikirannya dipenuhi keduniawian. Coba baca, sama-sama kita baca Yohanes 12 ayat 5 sampai 6. Buka. Langsung ke 1. Buka Yohanes. Cuma 3 poin dari Bapak Ibu Saudara. Ini sudah poin yang kedua. Satu lagi, ayo. Yohanes 12 ayat 5 sampai 6. Oke. Sudah dapat Yohanes 12 ayat 5 sampai 6. Saya membacakan ayat kelima. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Lalu ayat ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas dengannya. Coba ayat keempat dulu. Kita tidak mengerti dan tidak dijelaskan siapa yang ayat keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas. Ya. Jadi waktu ketika ada meminyaki kaki Yesus, itu minyak narwastu itu adalah minyak yang mahal.
waktu itu. Jadi harganya hanya itu, dan waktu itu hanya dimiliki orang kaya. Lalu dipakai ramai minyaki kaki Yesus. Lalu Yesus tanya, kenapa dipakai dan waktu itu dibuang? Bagusan kita jual, kita kasih kepada. Jadi Yudas Iskariot seolah-olah dia peduli terhadap orang miskin, tapi ternyata motivasinya bukan begitu. Karena dia adalah cinta uang, pencuri uang kas. Mana kenapa? Mengambil uang yang disimpan dalam kas yang Bapak Ibu Saudara, ini juga teguran kepada kita. Siapa yang memegang uang? Ya kan? Bapak Ibu Saudara dengarkan baik-baik. Tidak ada manusia yang kebal terhadap uang, karena pendeta pun pernah jatuh dalam uang. Jadi maksudnya saya mengingatkan supaya kita hati-hati, waspada terhadap uang. Sama seperti kaum ibu juga. Kalian itu kan ibu-ibu, kalian kan pemegang kas dalam rumah tangga kan? Ya kan? Jangan sampai yang seharusnya beli beras atau membeli keperluan rumah tangga karena kamu lihat di pesta gantung baju yang bagus dan kamu menginginkan, kamu belikan baju itu sehingga kamu bisa lagi beli beras. Ya kan? Jangan sampai seperti itu ya. Nanti seperti ini, Yudas, ya kan? Bahaya, mencuri. Ya kan? Karena tidak ada satupun kita yang kebal. Kita semua bisa rentan jatuh terhadap uang. Makanya Roma katakan akar dari segala dosa adalah, akar dari segala kejahatan adalah Cinta uang. Cinta apa? Makanya jangan cintai uang dan juga jangan cintai Tuhan. Karena kamu mencintai Tuhan dan juga mencintai uang tidak bisa. Alkitab katakan jangan kau menyembah dua Tuhan, tidak bisa. Ya kan? Kalau kamu sama seperti Bapak Ibu Saudara, itu ini kenyataan, tapi ini yang terjadi supaya kita sama-sama belajar. Sama seperti saya. Dengarkan baik-baik. Saya bekerja, lalu saya bekerja di dua Tuhan. Ya kan? Pasti ketika saya bekerja di Tuhan A, nanti saya puji Tuhan B. Ketika saya bekerja di Tuhan B, saya puji Tuhan A. Kalau kalian isang anak-anak na gudang, madokon ini kan B, sama itu. Makanya tidak bisa menyembah dua Tuhan, dan nggak bisa sejalan. Tidak bisa sejalan. Jadi maka daripada itu, kalau kita mencintai Tuhan, kita tidak salah mencari uang. Memang harus dicari. Karena uang yang bisa membangun gereja, ya, beli batu bata, beli besi uang. Bukan tidak dicari, harus dicari supaya gereja kita berdiri. Tapi jangan kamu mencintai uang, ya, karena tidak bisa mencintai Tuhan dan juga mencintai uang. Amin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, lanjut. Kembali ke poin saya dulu, biar selesai. Poin yang kedua tadi kan, poin yang kedua. Oke, ini tadi kan. Jadi Yudas membiarkan keinginan dagingnya berkembang. Jadi sebenarnya dia menjual Yesus karena dia lebih mencintai uang 30 keping perak daripada mencintai Yesus yang sudah bersama-sama dengan dia 3 tahun lebih. Lanjut. Lewat keinginan daging, kita tentu mempunyai keinginan daging kan? Ingin memiliki tanah yang lebar, memiliki mobil dan memiliki lain sebagainya. Bahkan keinginan kita itu terlalu tinggi. Bahkan sampai ingin memiliki dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Keinginanmu itu bisa salah. Lewat keinginan daging, banyak keinginan kita, lewat keinginan kita lah, kita akan diseret oleh iblis untuk melakukan dosa. Lihat Yudas. Di situ ada kesempatan. Dia langsung menjual Yesus. Dia sudah mempunyai keinginan memiliki uang yang banyak. Di situ ada kesempatan. Keinginan itu menjadi jadi. Amin. Jadi perhatikan, kontrol keinginan ya. Bapak Ibu Saudara, kalau rasa mendapati bohu keinginan di suami, ingatkan. Kalau rasa mendapati bohu keinginan di istri, ingatkan. Jangan sampai lewat keinginanmu kamu diseret oleh iblis untuk melakukan dosa ya. Oke ya. Tenaga otak. Ada keinginan yang dua setimpal nggak? Nah, makanya kalau memiliki keinginan dipikir-pikir juga ya. Jangan sampai lewat keinginan itu
kamu diseret, ya kan? Oke ya. Yang kedua, Yudas membiarkan keinginan dagingnya berkembang. Yang terakhir, saya mohon yang terakhir. Jadi Yudas ini sebenarnya orang jahat, sudah menjual Yesus. Dijual Yesus lagi karena uang kan? Dijual Yesus, sering mencuri uang kas orang itu. Jadi aku waktu di jalan, ada perwal hukuman Yudas, nanti saya beritahu. Yang ketiga, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Yudas hanya menyesali kesalahannya, tetapi tidak bertobat. Lanjut. Tempat. Matius 27 ayat 4 berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang bersalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Kalau kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, oke, kita menyesal. Tapi penyesalanmu harus menghasilkan pertobatan. Coba salam kiri kananmu. Penyesalanmu harus menghasilkan pertobatan. Ayo salam. Penyesalan kita harus menghasilkan pertobatan. Ayo salam. Salam lagi. Penyesalanmu harus menghasilkan perubahan. Penyesalan kita harus Iya. menghasilkan perubahan. Kalau kita menyesal hanya berhenti di situ, apa artinya? Oke ya? Amin. Penyesalan itu harus menghasilkan pertobatan. Una menyesal. Bahasa Allah, gua bertarik berdiri. Ada orang di sini, kan? Jadi harus ada hasilnya, ya kan? Sama seperti saya. Aduh, saya salah membuat keputusan menjumpai hamba. Maaf ya. Harus itu hasilnya. Amin. Semuanya harus membawa damai sejahtera. Tapi lihatlah Yudas. Dia menyesali keadaannya, menyesali kesalahannya, tapi tidak menuntun kepada pertobatan, tidak menuntun kepada perubahan. Wah, ini yang apa? Ya kan? Dia aku telah berdosa. Coba perhatikan. Perhatikan Matius. Saya bacakan. Ayat keempat. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Dan kelima, maka ia pun melemparkan perak itu ke dalam bait suci, karena dia menyesal karena cinta uang menjual Yesus. Lalu dia tidak tega melihat Yesus dibunuh. Lalu karena dia menyesali perbuatannya, lagi jangan untuk hepengin. Dilempar nama. Wah, untuk apa aku terima uang ini? Karena uang ini bukan uang halal tapi haram. Lalu yang kelima, lalu pergi dari situ dan apa? Menggantung diri. Bapak Ibu Saudara, Yudas menyesal, dia menyadari kesalahannya, seharusnya menuntun kepada pertobatan, ya kan? Kepada perubahan. Tahu Petrus? Kenal Petrus? Tahu atau kenal Petrus? Mana betul? Tahu ya? Tahu Petrus dalam Alkitab kan? Kalau kenal belum tentu kan? Bagaimana panjangnya ini kan? Tinggi atau pendek, ya kan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, Petrus dia menangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Bahkan sampai penangkalannya itu sudah, saya bilang sudah dosa yang besar. Penangkalan itu tak apa. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, ketika Yesus dipukuli, banyak lalu dijumpai kepada Petrus. Petrus, kamu, bukankah kamu teman Yesus itu? Tidak, saya bukan teman. Pertama. Yang kedua, bukankah kamu teman dia Yesus? Demi langit dan bumi, aku tidak mengenal dia. Yang kedua. Yang ketiga, bukankah kamu teman dia? Lalu yang ketiga, demi Tuhan Allah, aku tidak mengenal dia. Sudah bersumpah langit dan bumi, bersumpah lagi demi nama Tuhan. Tapi ketika dia menyadari, Tuhan berikan pengampunan. Amin. Dan dengarkan baik-baik, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Semua dosa bisa diampuni oleh Tuhan. Sekarang tergantung kita. Tetapi lihat Yudas, dia tidak kembali kepada Yesus. Yang seharusnya dia menyadari kembali kepada Kristus, menyadari kesalahannya bahwa dia salah. Saya ingin percaya Yesus akan mengampuni dia, sama seperti mengampuni Petrus. Tidak ada beda. Kalau Petrus diampuni, Yudas tidak, berarti Yesus pilih apa ya? Pilih kasih. Jadi tidak ada. Semua Yesus membuka pengampunan dosa kepada semua. Lanjut. Karena penyesalannya
Jadi itu yang saya katakan, penyesalan tidak berujung kepada pertobatan atau penyesalan tidak berujung kepada perubahan, tetapi penyesalan Petrus berujung pada bunuh diri dengan menggantung diri. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin melakukan banyak kesalahan dan dosa. Kalau kita menyesal, kembali kepada Tuhan ya. Jangan hanya berhenti di situ. Karena kalau kamu berhenti di situ, akibatnya fatal. Buka Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Firman Tuhan yang kita